dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa yang besar adalah 1 meter per sekon dan tekanannya adalah 15 Newton per meter kuadrat, maka tekanan pada pipa yang kecil adalah berapa Newton per meter kuadrat? Pada soal ini bisa kita gambarkan. Jadi awalnya adalah pipanya berdiameter besar. Oke, kemudian disambung dengan pipa yang kecil. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang pipa yang besar, diameternya adalah 15 cm, ini D1. Untuk pipa yang kecil, diameternya adalah 5 cm. Bisa kita tuliskan D1-nya adalah 15 cm, D2-nya adalah 5 cm. Nah, kemudian untuk pipa yang besar, itu aliran fluidanya dikatakan nilainya itu V1 ya. Kita tulis misalkan V1 nilainya adalah 1 meter per sekon dan tekanannya atau P1 yaitu 15 Newton per meter kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang pipa kecil ya, kecepatannya tidak tahu atau V2-nya itu tidak tahu di sini. V2-nya tidak tahu dan P2 atau tekanan pada pipa kecil itu yang ditanyakan. Oke. Seandainya di sini bukan tekanan yang ditanyakan, hanya kecepatan saja, maka cukup kita bisa menggunakan hukum kontinuitas. Tapi karena tekanan yang ditanyakan, maka kita bisa menggunakan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan pada pipa yang kecil itu sama dengan total tekanan pada pipa yang besar. Nah, persamaannya bisa dituliskan yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Ini total tekanan pada penampang 1 atau penampang yang besar sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, itu adalah total tekanan pada pipa yang kecil. Nah, untuk variabel-variabel yang dibutuhkan itu ada tekanan P, ada H ketinggian pipa dari tanah, dan ada kecepatan ya. Nah, untuk kecepatan sendiri V1 sudah ada, V2 belum ada, nanti bisa kita cari V2-nya. Sedangkan untuk ketinggiannya ya, kalau misalkan tanahnya saya misalkan di bawah sini, oke, maka kita akan memiliki H1 itu ketinggian untuk pipa yang satu ini ya. H1 itu nilainya akan sama dengan H2 ya. Jadi ketinggian pipa kecil dan pipa besarnya itu sama. H1 sama dengan H2 ya. Sehingga karena H1 sama dengan H2, maka untuk ruas rho GH1 dengan rho GH2 bisa kita coret gitu. Nah, kemudian di sini tinggal V ya yang belum diketahui yaitu V2. Untuk mencari V2-nya kita bisa pakai prinsip kontinuitas. Nah, kita langsung saja yaitu debit air pada pipa yang besar sama dengan debit air pada pipa yang kecil. Kita bisa uraikan A1V1 sama dengan A2V2. A1 ya bisa kita uraikan persamaannya 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. Nah, ini di sini pakainya D diameter karena memang yang diketahui itu adalah diameternya. 1/4 pi-nya bisa kita coret. D1 karena 15 dikuadratkan jadi 225 kali V1. V1-nya 1 ya, langsung diketahui. Berarti dikali 1 sama dengan D2-nya nilainya adalah 5 dikuadratkan itu 25 dikali V2. Nah, V2-nya itu yang kita cari gitu ya.
Nah, kemudian 225 kita bagi dengan 25. Nah, itu dihasilkan nilainya adalah 9. Sehingga V2-nya atau kecepatan aliran fluida pada pipa yang kecil adalah 9 meter per sekon. Nah, langsung kita bisa substitusikan ke dalam persamaan Bernoulli-nya. Kita bisa masukkan P1 nilainya adalah 15 ditambah setengah kali rho. Rho itu adalah massa jenis. Nah, di sini fluidanya dikatakan air dengan massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Nah, karena satuannya harus SI ya, maka harus dijadikan kilogram per meter kubik. Nah, itu tinggal dikali 1000 saja. Berarti hasilnya adalah 1000 kali V1. V1-nya adalah 1 ya, meskipun dikuadratin berarti tetap 1. P2 yang kita cari setengah kali 1000 kali V2-nya 9 dikuadratkan adalah 81. Oke. Nah, di sini kalau kita hitung maka nanti P2-nya nilainya adalah, nah di sini nanti nilai P2-nya akan minus ya. Nilai P2-nya itu akan minus karena untuk yang kiri itu nilainya 500 ditambah 15, sedangkan yang kanan itu 500 kali 81. Nah, ini ada yang salah ya untuk nilai-nilai yang diketahui di soal. Nah, setelah saya coba hitung, nah ternyata di sini yang harusnya bukan 15 Newton per meter kuadrat ya. Ini harusnya nilainya tekanan untuk pipa yang besar adalah 10⁵ Newton per meter kuadrat gitu ya. Nah, sehingga di sini bukan 15 tapi 10⁵. Oke, ini ya yang saya ganti, sehingga nanti nilai P2-nya itu ya hasilnya adalah 10⁵ ditambah yang ini ya, bisa disederhanakan 1000 dibagi 2 kan 500 gitu. Maka hasilnya nanti adalah 100.000 ditambah 500 gitu. Maka 500 dikurangi. Nah, untuk yang sisi kanan 1000-nya saya bagi 2, 500 kali 81 itu dihasilkan 40.500 ya. Sehingga nanti dihasilkan tekanan pada pipa yang kecil itu adalah 60.000 Newton per meter kuadrat. Nah, seperti itu harusnya ya hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri pun kurang tepat di situ ya. Tidak ada 60.000, sehingga nanti bisa kita tambahkan sendiri saja bahwa hasilnya harusnya adalah 60.000 ya. Ini saya kasih F 60.000 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah kita tambahkan sendiri ya, 60.000 Newton per meter.